konsultasi untuk nanti proses pembelajaran. Iya, ada pesan karena pada kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal mengajar di kelas, jadi boleh Bu Santi kalau mau konsultasi. Ya, ini yang ingin saya konsultasikan mengenai tujuan pembelajaran Ya, yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek yang ingin dicapai juga pada siswa. ya sebelumnya saya akan coaching. Ibu siapa? Perkenalkan dulu. Nama saya Lisna Santi, saya mengampu mata pelajaran matematika. Ya, apa rencana yang akan disampaikan pada pertemuan ini, San? Apa saja yang akan Bu Santi konsultasikan kepada saya? Ini yang pertama, materi yang akan saya ambil itu mengenai peluang kejadian saling bebas. Nah, tujuan pembelajarannya ini yang akan saya konsultasikan, kemudian mengenai aspek-aspek yang ingin dicapai pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, baik, berarti ada tujuannya, kemudian ada aspek-aspeknya yang akan diterapkan pada proses kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, apa kekuatan Bu Santi dalam mencapai tujuan tersebut, kemudian area pengembangan dan strategi pembelajaran yang sudah dipersiapkan tersebut. Menurut Bu Santi, kekuatan apa yang sudah Bu Santi miliki untuk dapat melaksanakan rencana ini? Mungkin karena saya sudah mempersiapkan ya rencana pelaksanaan pembelajaran, kekuatannya yaitu pada media pembelajaran yang saya persiapkan. Kemudian yang pertama itu ada video yang akan menampilkan permasalahan. Kemudian saya membuat bahan ajar yang nanti akan siswa isi untuk memecahkan permasalahan. Kemudian setelah permasalahan didapat dipecahkan, maka siswa bisa mengerjakan soal yang disediakan pada LKPD. Itu Bu ya kekuatannya. Strateginya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific learning, metodenya diskusi, tanya jawab dan presentasi. Jadi kekuatan Bu Santi itu sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk dapat melaksanakan tujuan yang ingin dicapai. Persiapannya sudah matang, mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi yang kekuatan Bu Santi itu sudah semuanya dipersiapkan dengan matang. Nah, menurut Bu Santi, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi terhadap rencana yang akan dijalankan tersebut? Sebetulnya hambatan itu pun lebih yang sulit itu adalah muncul dari diri sendiri, menghilangkan rasa malas. Sebetulnya ketika kita ada kemauan, gitu ya, contohnya seperti hari ini kemauan saya tinggi agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Maka ketika kemarin saya menghilangkan rasa malas, mulai dari mempersiapkan rencana, membuat media dan sebagainya. Alhamdulillah ketika prosesnya baik, mudah-mudahan nanti hasilnya juga baiknya gitu Bu. Ya, jadi gangguannya terutama dari diri Nah, sendiri. dari diri sendiri. Apa ada hambatan atau gangguan dari siswa, misalnya dari peserta didik, dari sarana prasarana? Kita berada di pedesaan, masih sering sekali terjadinya pemadaman listrik. Sehari itu bisa sampai 3 kali. Sedangkan kan kita dalam proses pembelajaran menggunakan media utuh sekali ya listrik. Jadi ketika kita sudah persiapannya matang, media sudah bagus, tiba-tiba terjadi listrik mati, ya sudah gitu kita jadi stuck. Makanya mungkin harus ada rencana B. Itu bagaimana? Nah, kan tadi ada hambatan. Yang pertama dari diri sendiri Ya. ya, hambatannya itu. Kemudian yang kedua hambatannya dari sarana prasarana, dari listrik itu kadang-kadang suka mati gitu ya, tidak mengalir. Kemudian yang ketiga, kalau dari siswa itu masih ada beberapa siswa karena kebetulan saya mengajar di IPS.
Iya. bukan bermaksud membeda-bedakan, Iya. hanya masih ada beberapa siswa yang sering terlambat datang. Nah, itu benar, jadi merusak konsentrasi belajar teman-temannya. Yang berarti tadi diulangi lagi ya, Ya. hambatan yang pertama adalah motivasi dari diri kita sendiri dalam mempersiapkan, kemudian yang kedua dari sarana prasarana terutama dari listrik yang sering mati, yang ketiga dari peserta didik yang ada beberapa yang sering kesiangan sehingga mengganggu pada saat proses kegiatan pembelajaran. Nah, ketika ada hambatan itu, yang pertama, kedua, dan yang ketiga, apa solusinya yang akan Ibu usahakan gitu? Solusi terhadap hambatan tersebut. Yang pertama mungkin karena dari diri saya sendiri, bagaimana caranya saya supaya bisa meningkatkan motivasi ya, agar bisa menghilangkan rasa malas tersebut. Kemudian kalau yang kedua, perihal teknis mati listrik, karena kebetulan di sekolah belum mempunyai alternatif yang lain ya, saya harus punya rencana B ketika tidak bisa menampilkan media pembelajaran karena listrik mati. Saya akan membuat rencana B supaya proses pembelajaran tetap berjalan walaupun tanpa listrik. Kemudian yang ketiga, saya mungkin akan melakukan pendekatan personal terhadap siswa yang sering kesiangan. Karena menurut pengalaman, ketika kita sudah melakukan pendekatan personal, ada perubahan signifikan gitu dari siswa yang bermasalah gitu, terutama. Jadi Bu Santi sudah ada solusi ya. Sekarang Bu Santi kan akan ada kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang harus saya lakukan sebagai supervisor di kelas ketika Bu Santi? Harapannya ya, Ibu bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir sehingga saya bisa diberikan masukan di mana kelebihan dan di mana kekurangannya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Saya akan melaksanakannya seperti apa yang Bu Santi. Terima kasih. Kemudian dari rencana ini, ketika tadi Bu Santi kan ada tujuannya, ada area pengembangannya, ada aspek-aspek pembelajarannya. Apa ukuran keberhasilannya dari semua yang aspek yang direncanakannya? Misalkan dari tujuan pembelajaran, apa ukuran keberhasilannya sehingga tujuan tersebut tercapai? Yang pertama, mudah-mudahan ya, siswa bisa menemukan sendiri konsep dari peluang kejadian saling bebas. Setelah menemukan sendiri konsepnya, kemudian rumus matematisnya, harapannya adalah siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang disediakan di soal berupa LKPD. Berarti ukuran keberhasilannya dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu si anak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini. Kemudian ukuran keberhasilan dari pembelajaran sosial emosional, siswa mampu menyelesaikan atau termotivasi ya. Jadi mudah-mudahan siswa mampu termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan materi. Apa ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran sosial emosional di kelas? Harapannya nanti setelah proses pembelajaran siswa bisa termotivasi untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran, lebih rajin lagi, kemudian lebih tadinya siswa kesiangan bisa berubah menjadi tidak kesiangan, kemudian yang tadinya kurang menjaga kerapihan kebersihan bisa sadar sendiri itu menjaga. Jadi itu ya ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran itu, selain siswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, timbul budaya positif yang ada di kelas. Sekarang apa komitmen Bu Santi dalam menjalankan rencana ini?
Saya harus terus berusaha meningkatkan kemampuan saya, menemukan strategi-strategi pembelajaran yang cocok untuk siswa, agar nanti kedepannya siswa lebih antusias lagi dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, ya. Jadi komitmennya akan Terus mengasah terus kemampuan diri. kemampuan diri supaya apa yang kita harapkan atau yang kita rencanakan itu bisa tercapai dengan baik ya Ustaz. Kemudian siapa yang dapat memantau atau membantu, siapa yang dapat membantu Bu Santi dalam menjaga komitmen ini? Yang pertama tentunya dari kepala sekolah, kemudian para wakasek, juga teman-teman rekan guru yang lainnya. Ya, supaya mungkin nanti apa yang kita Bisa, rencanakan ya. berkelanjutan karena ada proses dukungan, Iya. kemudian pemantauan, evaluasi supaya kedepannya lebih baik lagi. Mungkin ada yang lagi yang mau disampaikan ya? Sudah Bu, saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya berkonsultasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan nanti saya laksanakan. Sama-sama Busan, semoga apa yang direncanakan itu terlaksana dengan baik. Tetap semangat ya Busan Ya. untuk meningkatkan kualitas kita, untuk supaya anak didik kita menjadi generasi yang cerdas, kreatif, sesuai dengan visi kita ya, mewujudkan peserta didik yang cerdas, terampil dan juga